Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Tazrin Zira dengan NIM 23109111200028. Di sini saya izin untuk menjelaskan terkait materi organ reproduksi wanita dan juga pria. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan organa genitalia musculina externa. Ini merujuk pada organ reproduksi pria yang terletak di bagian luar tubuh. Organ-organ ini berperan penting dalam fungsi seksual, reproduksi, dan sistem urinaria. Berikut adalah penjelasan dari saya mengenai organ genitalia eksterna pria. Yang pertama itu ada penis. Nah, penis ini adalah organ eksterna, terutama organ eksternal utama dari sistem reproduksi pria, terdiri dari 3 komponen, yaitu corpora cavernosa, yaitu 2 jaringan erektil yang terletak di sisi atas penis. Ketika terisi darah, jaringan ini menyebabkan ereksi. Yang kedua adalah corpus spongiosum. Corpus spongiosum ini adalah jaringan erektil yang mengelilingi uretra. Bagian ini melebar di ujung menjadi glans penis, dan juga ini mempertahankan uretra tetap terbuka selama ereksi. Selanjutnya adalah glans penis. Ini adalah ujung dari penis berbentuk seperti kubah. Bagian ini sangat sensitif karena memiliki banyak ujung saraf. Glans penis dilapisi oleh kulup pada pria yang tidak disunat. Dan juga fungsinya adalah pada umumnya penis itu memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama adalah sebagai organ kopulasi untuk pengantaran sperma ke dalam vagina selama berhubungan seksual. Yang kedua adalah sebagai bagian dari sistem urinaria untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Yang selanjutnya adalah skrotum. Nah, skrotum adalah kantong kulit yang menggantung di bawah penis dan berfungsi sebagai pelindung testis. Kulit skrotum biasanya ini lebih gelap dibandingkan kulit di bagian tubuh lainnya dan memiliki rambut pubis. Nah, fungsi dari skrotum sendiri ini berperan penting dalam menjaga suhu optimal di bagi testis, yaitu sekitar 2-3 derajat Celcius di bawah suhu tubuh. Lalu suhu yang lebih rendah ini diperlukan untuk produksi sperma yang sehat. Nah, skrotum ini memiliki otot, dartos, dan kremaster yang mengatur kontraksi untuk mengubah posisi testis dalam menanggapi suhu lingkungannya sehingga menjaga suhu tetap sesuai. Selanjutnya adalah uretra. Nah, uretra pada pria ini memiliki 2 fungsi dan berbeda dengan wanita karena lebih panjang dan terbagi dalam 3 bagian. Terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah uretra prostatik, yaitu bagian yang melewati kelenjar prostat. Selanjutnya adalah uretra spongiosa, yaitu bagian yang berjalan sepanjang corpus spongiosum sehingga ke ujung glans penis. Lalu fungsinya sendiri adalah untuk mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh dan juga mengalirkan sperma selama ejakulasi. Selanjutnya adalah preposium. Nah, preposium ini mungkin lebih kita kenal dengan sebutan kulup. Nah, kulup ini adalah lipatan kulit yang menutupi dan melindungi glans penis. Pada pria yang tidak disunat, kulup ini dapat ditarik ke belakang untuk memperlihatkan glans penisnya. Fungsi dari preposium ini atau kulup ini adalah melindungi glans penis dari iritasi dan gesekan, serta membantu menjaga kelembapan dari glans. Nah, kulup ini juga memiliki semacam jaringan saraf yang dapat meningkatkan sensitivitas selama hubungan seksual. Nah, selanjutnya adalah repe. Mohon maaf apabila penyebutannya kurang tepat, yaitu garis jahitan yang terbentuk dari penggabungan 2 sisi tubuh selama perkembangan fetus atau janin. Nah, garis ini
membentang dari bagian bawah penis melalui skrotum hingga ke perineum. Nah, fungsinya itu secara struktural rape ini adalah sisa dari perkembangan embrionik dan tidak memiliki fungsi yang spesifik gitu, memiliki fungsi fisiologis yang benar-benar spesifik. Namun yaitu menunjukkan simetri alami dari tubuh pria. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan organa genitalia maskulina interna, yaitu yang merujuk pada struktur dan organ yang terletak di dalam tubuh pria yang berperan dalam sistem reproduksi. Yang pertama itu ada testis. Nah, testis ini terdiri dari jaringan yang disebut dengan tubulus seminiferus. Nah, ini adalah tempat sperma diproduksi. Di antara tubulus itu terdapat sel Leydig namanya yang memproduksi testosteron. Jadi sel Leydig itu memproduksi testosteron. Selanjutnya fungsinya adalah sebagai ada dua yang akan saya jelaskan, yaitu produksi sperma dan produksi hormon. Nah, dari testis ini sebagai produksi sperma berfungsi sebagai tempat pembentukan spermatozoa melalui proses yang disebut dengan spermatogenesis. Lalu untuk produksi hormonnya, testis juga memproduksi hormon seks dari pria terutama, yaitu testosteron yang berperan dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder seperti pertumbuhan rambut, lalu suara yang lebih dalam dan seperti lebih berat itu dibandingkan dengan perempuan, dan perkembangan otot atau bahkan suara yang lebih dalam atau lebih berat dari usia sebelumnya gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada epididymis. Nah, epididymis ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kaput, lalu ada korpus dan cauda. Seperti yang kita ketahui, korpus itu adalah kepala. Kaput itu adalah kepala, lalu korpus itu adalah badan, dan cauda itu adalah ekor. Nah, di dalam epididymis terdapat saluran yang berkelok-kelok. Tempat pematangan itu tempat yang berkelok-kelok itu tempat pematangan dan penyimpanan dari sperma. Nah, fungsinya itu kan tadi pematangan sperma, penyimpanan sperma. Jadi setelah diproduksi di testis, sperma itu bergerak ke epididymis untuk pematangan atau untuk menuju matangnya tuh bergerak ke epididymis. Nah, proses tersebut melibatkan perubahan morfologi dan fisiologi spermanya agar dapat bergerak dan fertil. Lalu yang kedua adalah penyimpanan sperma. Nah, epididymis juga kan berfungsi sebagai wadah penyimpanan dari sperma hingga saat ejakulasi. Yang ketiga adalah vas deferens. Nah, dinding vas deferens ini terdiri dari otot polos yang memungkinkan kontraksi untuk mendorong sperma. Nah, jadi otot polosnya itu berkontraksi untuk mendorong sperma. Saluran ini memiliki lapisan epitel yang melapisi bagian dalamnya. Lalu fungsinya itu adalah transportasi sperma tadi. Jadi vas deferens adalah saluran yang membawa sperma dari epididymis ke uretra. Jadi selama ejakulasi itu otot-otot dinding vas deferens itu berkontraksi untuk mendorong sperma untuk keluar gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kelenjar atau seminalis. Nah, ini memiliki bentuk tubular dan menghasilkan cairan yang kaya akan fruktosa. Nah, kelenjar ini juga memiliki ductus yang mengalirkan cairannya itu ke uretra. Nah, kan fungsinya itu ada dua, yaitu memproduksi cairan semen dan mendukung fertilitas. Nah,
produksi cairan semen. Nah, kelenjar ini menghasilkan sekitar 60-70% dari total volume semen. Cairan ini kaya akan fruktosa dan nutrisi lainnya yang memberikan energi untuk sperma. Yang selanjutnya adalah mendukung fertilitas. Cairan dari kelenjar seminalis ini membantu melindungi sperma dan memberikan memfasilitasi pergerakannya melalui saluran reproduksi wanita. Nah, selanjutnya adalah prostat. Nah, prostat ini terdiri dari jaringan kelenjar dan otot. Nah, kelenjar prostat menghasilkan cairan yang berfungsi untuk melindungi dan memberikan nutrisi pada sperma. Nah, jadi fungsinya itu untuk memberikan memproduksi cairan prostat. Kelenjar ini menghasilkan cairan sekitar 20-30% dari total semennya. Dari total semen, cairan ini membantu untuk menetralkan keasaman di uretra dan vagina, karena seperti yang kita ketahui vagina itu bersifat asam. Lalu meningkatkan kelangsungan hidup sperma. Lalu adalah fungsinya lagi mendukung kontraksi selama ejakulasi. Nah, prostat juga ikut berkontribusi pada proses ejakulasi dengan berkontraksi dengan mengeluarkan cairan. Selanjutnya atau yang terakhir di sini adalah kelenjar bulbouretral atau Cowper. Nah, kelenjar ini itu kecil dan bentuknya itu bulat dengan duktus yang mengalirkan cairan pelumas ke dalam uretra sebelum ejakulasi. Nah, fungsinya itu memproduksi cairan lubrikasi, dan yang kedua itu fungsinya untuk melumasi uretra. Nah, kelenjar ini kan menghasilkan cairan yang mengalir ke dalam uretra sebelum ejakulasi dan berfungsi untuk melumasi uretra dan membantu mengurangi gesekan serta menetralkan keasaman dari urin. Keasaman sisa urin. Lalu selanjutnya saya di sini akan membahas organa genitalia femina. Yang pertama itu ada interna. Nah, di sini yang pertama adalah vagina. Nah, vagina itu adalah saluran berotot yang menghubungkan vulva dengan rahim. Panjangnya itu sekitar 7-10 cm dengan dinding yang elastis dan dapat meregang. Jadi dia elastis dan dapat meregang. Dinding vagina terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah mukosa, lalu otot polos, dan adventisia. Lalu fungsinya sendiri adalah sebagai saluran kelahiran saat persalinan. Jadi ini adalah jalan keluar atau jalan lahir dari fetus atau janin, bayi. Selanjutnya adalah jalur keluarnya darah menstruasi, lalu tempat masuknya penis selama hubungan seksual, dan berperan dalam sistem imun karena flora normal vagina menjaga keseimbangan mikroorganisme dan melindungi dari infeksi. Yang kedua adalah uterus, atau yang sering kita dengar atau yang sering kita kenal dengan rahim. Nah, uterus atau rahim ini adalah organ berongga berbentuk seperti buah pir, terletak di tengah panggul, di belakang kandung kemih dan di depan rektum. Panjangnya ini sekitar 7,5 sampai 7,5 cm. Lalu lebarnya itu 5 cm dan beratnya itu sekitar 50 sampai 70 gram, pada wanita yang belum pernah melahirkan. Nah, ini terbagi menjadi bagian-bagian utama. Yang pertama adalah fundus uteri, ada corpus uteri, ada cervix. Nah, untuk fundus uteri ini bagian atas uterus yang berbentuk seperti kubah terletak di atas tempat pertemuan tuba falopi. Lalu ada corpus uteri atau corpus itu tadi badan,
Korpus uteri badan rahim merupakan bagian utama rahim, tempat implantasi dan perkembangan janin selama kehamilan. Selanjutnya adalah serviks atau leher rahim. Nah, bagian bawah uterus yang cukup sempit, menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks ini memiliki kanal yang disebut kanal serviks yang memungkinkan sperma untuk masuk ke dalam rahim dan darah menstruasinya keluar. Lalu fungsinya itu sebagai dari rahim ini adalah menstruasi, kehamilan, dan persalinan. Nah, menstruasi itu setiap bulan, jadi lapisan dalam uterusnya itu atau endometriumnya itu menebal sebagai persiapan untuk implantasi dari embrio. Nah, jika tidak terjadi kehamilan, maka lapisan ini akan meluruh dan berakhir pada menstruasi. Lalu selanjutnya adalah kehamilan. Uterus adalah tempat perkembangan janin selama kehamilan. Uterus juga dapat meregang secara signifikan untuk mengakomodasi pertumbuhan janin. Dan yang terakhir adalah selama persalinan, kontraksi otot-otot uterus ini mendorong bayi keluar melalui vagina. Jadi selama persalinan ini jadi otot-otot di dalam uterus ini bisa membantu untuk mendorong bayi keluar dari vagina. Selanjutnya adalah tuba falopi. Nah, tuba falopi adalah sepasang saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Panjangnya sekitar 10-12 cm dan terdiri dari 4 bagian, yaitu infundibulum, ampula, isthmus, dan pars uterina. Nah, infundibulum ini bagian ujung tuba yang berbentuk corong dengan fimbre atau rumbai-rumbai yang menangkap ovum setelah ovulasi. Nah, yang kedua itu adalah ampula, bagian tengah tuba yang merupakan tempat umum terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Lalu yang ketiga adalah isthmus. Nah, isthmus ini bagian yang lebih sempit dari tuba dan mendekati rahim. Selanjutnya adalah pars uterina. Ini adalah bagian tuba yang menembus dinding uterus. Lalu fungsinya ini adalah transport sel telur, lalu ada tempat fertilisasi. Nah, transport sel telur maksudnya adalah dimana setelah terjadinya ovulasi, ovum itu ditangkap oleh fimbre dan diangkut melalui tuba menuju rahim. Nah, seperti itu. Lalu tempat fertilisasi. Fertilisasi ini biasanya terjadi di ampula. Jika sperma berhasil membuahi ovum, maka zigot akan bergerak masuk menuju uterus dan untuk implantasi atau menempel. Lalu yang keempat adalah ovarium. Nah, struktur dari ovarium adalah kelenjar yang berpasangan yang terletak di kedua sisi uterus di dalam rongga pelvis. Nah, setiap ovarium itu berbentuk oval dan berukuran kurang lebih sekitar 2,5-5 cm. Nah, fungsinya sendiri adalah untuk memproduksi ovum, memproduksi hormon, dan menyimpan sel telur. Nah, kenapa dikatakan memproduksi ovum? Karena ovarium menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, melalui proses oogenesis setiap bulan, satu ovum matang dan dilepaskan dalam proses ovulasi. Selanjutnya adalah produksi hormon. Ovarium itu memproduksi hormon estrogen dan progesteron yang mengatur siklus menstruasi, lalu mempersiapkan tubuh untuk kehamilan dan mempengaruhi berbagai fungsi tubuh lainnya. Yang selanjutnya adalah penyimpanan sel telur. Nah, sejak lahir sebetulnya seorang wanita itu memiliki 1-2 juta oosit atau sel telur yang belum matang. Nah, di ovarium. Namun, jumlah ini menurun seiring berjalannya waktu gitu. Pada masa pubertas hanya sekitar 300.000 sampai 400.000 oosit yang tersisa, dan sekitar 300 sampai 400 dari oosit ini akan ovulasi sepanjang masa reproduksi seorang wanita. Nah, jadi organ dari genitalia internal wanita ini adalah sistem yang cukup kompleks yang berperan penting dalam reproduksi mulai dari ovulasi hingga kelahiran. Nah, setiap bagian yang bekerja bersama untuk memastikan siklus menstruasi yang sehat memungkinkan pembuahan, mendukung perkembangan janin, dan memfasilitasi kesehatan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang organ genitalia femina externa. Nah,
Yang pertama itu ada vulva. Nah, vulva ini adalah keseluruhan struktur eksternal dari organ wanita yang berfungsi sebagai pelindung dari bagian sistem dan bagian dari sistem reproduksi. Ada yang disebut dengan labia mayor. Nah, labia mayor ini terdiri dari 2 lipatan besar yang terletak di bagian luar vulva. Masing-masing labia mayora itu berisi jaringan lemak, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Nah, apa sih fungsinya? Nah, fungsinya itu untuk melindungi organ-organ internal dari infeksi dan cedera. Mereka juga membantu menjaga kelembapan di area genital dan berperan dalam erotisme karena dapat berkontraksi saat terangsang. Selanjutnya ada labia minor, karena ada minor, ada mayor, ada minor. Nah, terdiri dari 2 lipatan, sama-sama 2 lipatan, tapi ukurannya lebih kecil yang terletak di dalam labia mayora. Mereka ini memiliki lapisan epitel yang kaya akan pembuluh darah dan ujung saraf. Untuk fungsinya sendiri, ini adalah untuk melindungi pembukaan vagina dan uretra serta berfungsi sebagai pelindung selama hubungan seksual. Labia minora juga berkontribusi dalam pada sensasi seksual karena banyaknya ujung saraf yang ada. Yang kedua adalah klitoris. Klitoris ini adalah organ yang kecil dan terletak di bagian atas vulva yang sangat sensitif dan berperan penting dalam fungsi seksual. Nah, klitoris ini terdiri dari bagian yang terlihat atau glans dan bagian yang tidak terlihat atau akar. Bagian akar menjalar hingga ke dalam jaringan mengelilingi uretra dan vagina. Nah, klitoris ini adalah berfungsi. Apa sih fungsinya? Pasti ada fungsinya kan? Nah, fungsi dari klitoris ini adalah pusat rangsangan seksual. Ketika terangsang, klitoris ini dapat membengkak menjadi lebih sensitif, berkontribusi pada orgasme. Selain itu, klitoris juga berfungsi sebagai indikator respons seksual. Selanjutnya adalah meatus uretra. Meatus uretra adalah pembukaan di mana urin dikeluarkan dari tubuh. Nah, meatus ini terletak di bagian depan vulva, terdapat tepat di atas di atas pembukaan vagina. Nah, ini adalah bagian dari uretra yang mengalirkan dari kandung kemih ya, teman-teman. Nah, lalu fungsinya itu adalah memungkinkan pengeluaran urin. Meatus juga dilapisi dengan jaringan epitel yang membantu melindungi saluran kemih dan melindungi saluran kemih dari infeksi. Nah, selanjutnya adalah hymen atau hymen. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pelafalan. Jadi, hymen atau hymen ini adalah membran tipis yang menutupi sebagian pembukaan vagina. Nah, hymen ini biasanya berbentuk seperti cincin dan dapat memiliki variasi dalam ketebalan, lalu bentuk, dan elastisitas. Nah, beberapa individu memiliki hymen yang lebih fleksibel, sementara yang lain lebih kaku. Fungsinya itu sering dianggap sebagai simbol keperawanan, meskipun secara biologis ini tidak memiliki fungsi fisiologis yang penting seperti itu. Jadi, hymen ini dapat robek selama aktivitas fisik, lalu hubungan seksual, atau dengan penggunaan tampon. Dan ini tidak selalu berarti kehilangan keperawanan, karena mungkin yang seperti kita ketahui, melihat keperawanan seseorang itu dari hymennya, padahal hymen itu tidak dapat menentukan bahwa seseorang itu perawan atau tidak, karena setiap orang itu memiliki hymen yang berbeda-beda. Baik, jadi untuk organ genitalia feminima eksterna ini terdiri dari struktur yang saling melengkapi. Jadi masing-masing itu memiliki fungsinya sendiri yang spesifik yang mendukung kesehatan reproduksi, kenyamanan seksual, dan perlindungan dari infeksi.
Lalu di sini saya ingin sedikit menyinggung tentang siklus menstruasi. Jadi, apa sih siklus menstruasi itu? Jadi, siklus menstruasi adalah serangkaian perubahan alami yang terjadi di dalam tubuh wanita untuk mempersiapkan kemungkinan kehamilan. Siklus ini rata-rata terjadi bervariasi sih, antara 21 sampai 35 hari. Nah, ada beberapa fase. Yang pertama adalah fase menstruasi, itu hari ke-1 sampai ke-5. Jadi apa sih yang terjadi di sini? Jadi fase ini dimulai pada hari pertama menstruasi, yaitu saat lapisan dalam rahim atau yang kita sebut sebagai endometrium itu menebal, mulai meluruh dan keluar melalui vagina sebagai darah menstruasi. Lalu durasinya itu rata-rata sekitar 3-7 hari tergantung pada setiap individu. Nah, gejalanya ini ada gejala seperti nyeri perut atau kram, lemas, perubahan suasana hati. Nah, umum terjadi pada fase ini. Mungkin ada sebagian perempuan yang tiba-tiba marah atau sedih, itu karena faktor dari kondisi suasana hati yang umumnya terjadi. Lalu ada fase folikular, itu hari ke-1 sampai ke-13. Yang terjadi di sini adalah setelah menstruasi dimulai, tubuh itu memproduksi hormon yang disebut dengan FSH atau follicle stimulating hormone yang merangsang ovarium untuk memproduksi folikel. Setiap folikel mengandung satu sel telur. Lalu selama fase ini, salah satu folikel akan menjadi dominan dan terus berkembang, sedangkan yang lain akan berhenti tumbuh. Lalu lapisan rahim juga mulai menebal kembali sebagai persiapan untuk kemungkinan implantasi sel telur yang dibuahi. Fase ini bisa bervariasi panjangnya, tetapi pada umumnya berlangsung sekitar 13 hari. Lalu yang ketiga adalah fase ovulasi. Nah, ini tuh pada hari ke-14. Nah, ini adalah puncak produksi hormon LH atau luteinizing hormone. Ini menyebabkan folikel yang dominan itu pecah dan melepaskan sel telur dari ovarium. Nah, proses ini dikenal sebagai ovulasi. Waktu untuk pembuahannya itu, sel telur kemudian bergerak menuju tuba fallopi tadi dan siap untuk dibuahi. Ini adalah periode paling subur dalam siklus menstruasi. Nah, untuk gejalanya sendiri, biasanya beberapa wanita mungkin merasakan sedikit nyeri di satu sisi perut atau melihat perubahan pada lendir serviks yang menjadi lebih jernih dan elastis mirip putih telur. Selanjutnya adalah fase luteal, terjadi pada hari ke-15 sampai ke-18. Ini setelah ovulasi, folikel yang pecah tadi berubah menjadi corpus luteum yang mulai menghasilkan progesteron. Nah, hormon ini mempersiapkan endometrium agar siap menerima sel telur yang dibuahi. Nah, kondisi jika terjadi pembuahan itu jika sel telur dibuahi dan berhasil menempel pada endometrium, corpus luteum ini akan memproduksi progesteron untuk mendukung kehamilan awal. Nah, sebaliknya jika tidak ada pembuahan, corpus luteum ini tidak akan menyusut, menyebabkan penurunan kadar progesteron yang akhirnya memicu penurunan endometrium dan dimulainya menstruasi berikutnya. Lalu untuk gejalanya sendiri, sebelum menstruasi mungkin wanita mengalami sindrom pramenstruasi atau PMS yang mencakup gejala seperti nyeri di bagian payudara, lalu perutnya itu terasa kembung, lalu seperti tadi perubahan suasana hati dan mudah lelah. Nah, ini tuh adalah hal yang wajar ketika seorang wanita akan haid atau menstruasi tadi, perubahan suasana hati yang misal awalnya itu senang, happy, lalu tiba-tiba sedih atau marah. Lalu adapun faktor-faktor yang mempengaruhi siklus menstruasi, yaitu yang pertama itu ada stres. Nah, stres ini dapat mempengaruhi siklus menstruasi.
jadi ketidakseimbangan hormon yang mempengaruhi panjang dan keteraturan siklus. Lalu ada juga faktor dari nutrisi dan diet. Jadi kekurangan gizi atau kelebihan olahraga saat olahraga itu dapat mempengaruhi siklus dari menstruasi. Lalu kondisi medis yaitu gangguan hormon seperti sindrom ovarium polikistik atau PCOS atau masalah tiroid bisa mengganggu juga siklus dari menstruasi. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap atau pelafalan istilah-istilah anatomi lainnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.